Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri dan membuka Alkitab dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah berdamai. Dengan ayat nasnya, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Pada ayat 10 dan 11. Sebelum masuk dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini, bersama kita melihat pada ayat 8 dan 9, bahkan dari keseluruhan ayat 8 hingga 16, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk bagi mereka yang akan menikah. Dan di dalam ayat 8 dan 9, di sana Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus. Kalau bisa, mereka sama seperti Paulus dalam hal ini tidak kawin. Kenapa demikian? Barangkali keadaan saat itu adalah sedang terjadi penganiayaan dan dalam keadaan yang sukar. Jika tidak menikah, mereka tentunya tidak dibebani dengan soal kewajiban mereka sebagai suami istri. Urusan-urusan dalam keluarga, tetapi lebih memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan dan menjaga tubuh serta jiwa mereka untuk tetap kudus. Kita bisa melihat pada ayat 32 hingga 34. Tetapi jika mereka tidak dapat menguasai diri, tidak tahan bertarak, atau tidak dapat menahan hawa nafsu, pada ayat yang kelima, daripada melakukan perbuatan yang memalukan dalam jemaat, baiklah mereka tidak kawin daripada haus karena hawa nafsu. Dan di dalam ayat 10 dan 11, bagi mereka yang sudah kawin, Paulus memberikan perintah. Dan sebenarnya perintah yang datang dari Tuhan atau perintah yang sudah ada sebelumnya, yaitu sungguh-sungguh tidak boleh bercerai. Hendaknya suami istri jangan terbukti tidak setia dalam perkawinan. Dan jika bercerai, maka mereka harus berdamai kembali. Kalau memungkinkan.
dalam artian bahwa tidak kawin, supaya menghindari adanya perceraian kembali jika kawin kembali. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat di dalam pasal ke-6, di sana Rasul Paulus dengan jelas mau mengatakan bahwa masing-masing mereka telah memberi diri mereka untuk disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dirinya dapat menyatu dengan Allah di dalam roh dan menjadi milik Allah. Sehingga hendaknya jemaat Korintus menjaga kekudusan dengan karunia masing-masing, kawin atau tidak kawin. Dan jika kawin, seharusnya menghormati perkawinan dengan saling menjaga kekudusan suami istri dalam perkawinan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perkawinan tentunya adalah hal yang sangat diharapkan setiap laki-laki dan perempuan dewasa, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal pertama ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oleh karenanya, perkawinan Kristiani adalah ikatan janji antara suami istri untuk membangun kehidupan keluarga yang berdasarkan kasih Allah di dalam Kristus. Tentunya menuntut adanya kesatuan, kebersamaan dan kesetiaan antar pasangan untuk menjadi keluarga ideal, untuk menjadi keluarga Allah, di mana kasih dan kesetiaan suami dan istri harus saling berpaut dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, sebagaimana Kristus dan jemaatnya. Saya yakin bahwa jika hal ini terjadi, maka akan menjadi sebuah kekuatan, kedamaian di dalam keluarga, akan adanya saling menghormati satu dengan yang lainnya, dan tentunya menjadi berkat di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Pertanyaannya, namun mengapa perceraian terjadi? Dan Rasul Paulus juga mengangkatnya menjadi satu hal yang penting dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap perkawinan juga akan diperhadapkan dengan kesukaran, konflik dengan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, janji atau komitmen yang dilanggar antar pasangan dan lain sebagainya. Bahkan di dalam media sosial pun dilansir bahwa angka perceraian akan meningkat akibat COVID-19 ini, karena tingkat stres yang tinggi, karena adanya konflik, karena terlalu lama bersama-sama dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa firman Tuhan jelas menegaskan bahwa seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan kita bandingkan, dan ini adalah perintah Tuhan, jelas. Dan ketika kita membandingkan di dalam Matius 19 ayat 6b, di sana dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan keluar bagi setiap rumah tangga yang sedang mengalami permasalahan. Lalu bagaimana solusinya? Rasul Paulus mengajak orang-orang seperti ini untuk berdamai. Di dalam pasal 7 ayat yang kelima, di sana dinyatakan, baiklah suami istri untuk sementara waktu boleh berpisah, tetapi keterpisahan itu harus dipahami sebagai kesempatan bagi masing-masing untuk berdoa, untuk
mengundurkan diri dan hanya Tuhan yang berbicara atas mereka. Doa merupakan salah satu cara di mana Tuhan bekerja dalam kehendak bebasnya kepada suami istri yang sungguh-sungguh berserah, supaya mereka tidak mengikuti kehendak mereka sendiri, tetapi hanya kehendak Tuhan. Lalu masing-masing dapat berdamai dengan semua masalah yang terjadi. Di sana ada pembaharuan di dalam kehidupan spiritualitas mereka. Maka mereka akan menyadari kembali kewajiban mereka sebagai suami istri yang beriman di hadapan Tuhan. Sebagaimana janji komitmen mereka di hadapan Tuhan yang mempersatukan. Dan mereka dapat kembali masuk dalam rumah tangga, membangun bahtera rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Dan inilah saatnya, inilah momen, inilah waktu untuk kita sebagai suami istri yang beriman dapat menarik diri dari segala kesibukan kita dan menjadikan rumah tangga kita sebagai gereja, tempat Tuhan hadir, memenuhi dan mendiami hidup kita, memberkati seisi rumah tangga kita, memperbaharui komitmen kita sebagai suami istri. Oleh karenanya, mari jadikan Dia, Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang telah menyatukan kita melalui Roh-Nya yang kudus untuk menjadi tamu yang tetap tinggal dalam kehidupan rumah tangga Bapa dan Ibu, sehingga damai dan berkat Tuhan mengalir memenuhi kehidupan rumah tangga kita. Ini firman Tuhan bagi kita, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ketika pada malam hari ini ibadah keluarga boleh terlaksana melalui media virtual dan umat Tuhan dapat mengikutinya dalam rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari ke hari, sehingga sampai ada di saat ini sebagaimana kami adanya. Tuhan yang menyempurnakan semua kerja pelayan kami yang kami lakukan dari dalam rumah kami masing-masing. Dan biarlah mampukan kami suami istri beriman untuk tetap menjaga keutuhan bahtera rumah tangga kami, tetap menghadirkan Tuhan sebagai tamu yang tetap memimpin bahtera rumah tangga kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan segala kehendak Tuhan dan juga melakukan kewajiban kami sebagai suami dan istri. Bapa dalam kerajaan sorga, dikala di malam hari ini masih ada suami istri yang menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga mereka dan menjadikan perceraian sebagai satu-satunya jalan yang mereka tempuh. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati mereka, selamatkan rumah tangga mereka ya Tuhan, ampuni mereka, dan biarlah dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu mereka boleh dapat berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa supaya Tuhan menyelamatkan kehidupan rumah tangga mereka, dan kiranya mereka boleh dipersekutukan, dipersatukan kembali. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, bekerjalah dalam segala kehendak bebas-Mu Tuhan untuk menyelamatkan setiap bahtera rumah tangga yang saat ini sedang diambang kehancuran. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mohon penyertaan Tuhan bagi seluruh penata layanan GBIB Jemaat Sumber Kasih Kendari, pendeta, vikaris, diakan penatua, unit-unit misioner, seluruh warga jemaat, demikian juga simpatisan dan donatur. Berkati kami supaya dari dalam rumah tangga kami, kekuatan yang kami bangun lewat doa dan firman Tuhan menjadi satu pengharapan untuk kami boleh menghadapi kehidupan persekutuan ini dengan bergandengan tangan, dengan menaruh
kepedulian satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Tuhan memberkati akan hari esok dengan semua pengharapan-pengharapan kami. Kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak Allah. Bapa dalam kerajaan sorga, menolong dan memberkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi ujian akhir, ulangan-ulangan kenaikan kelas. Tuhan, semua harus dilakukan dari dalam rumah. Karuniakan kepada mereka hikmat, kepandaian, kepintaran, akal budi, sehingga mereka juga boleh diberkati dalam semua perjuangan mereka, dan mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dalam kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan akan kehidupan umat Tuhan yang menaruh pengharapan di dalam segala kelemahan tubuh mereka. Kiranya dalam pertolongan Tuhan Kau menyembuhkan lewat berbagai upaya dan cara, terutama dalam pelayanan dan perawatan di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Demikian juga mereka yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kuatkan iman percaya mereka. Mereka yang ada di dalam duka cita, kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Ke dalam tangan-Mu kami tetap memohon, Tuhan menguatkan para pemerintah yang ada, supaya mereka dapat mengemban tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Demikian TNI dan Polri dan seluruh penegak hukum, bahkan seluruh tenaga medis yang tetap berupaya untuk melakukan semua tanggung jawab tugas-tugas mereka ya Tuhan, untuk melayani pasien, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, agar semuanya boleh berlalu dalam kemurahan Tuhan. Karuniakan kepada mereka kesehatan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengharapan syukur yang sudah kami bawa dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,